pemberitaan yang datang itu setelah kami coba baca dan klarifikasi, sumber pemberitaannya pun menjadi tanda tanya besar bagi kami. Dari mana sumbernya, siapa sumbernya. Nah, supaya tidak ada yang merasa dirugikan dan supaya bisa kita sama-sama mendapat informasi yang valid terkait dengan pemberitaan-pemberitaan yang telah sama kita baca dan kita dengar, ada baiknya memang kita melakukan silaturahmi dan diskusi dengan hal itu. Namun sebelumnya kami juga mohon maaf kalau seandainya nanti dalam pertemuan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, maaf di hati Bapak-Bapak, mohon nanti kami Wakil Ketua DPR. pintu maaf. Bakri Pertemuan ini sebetulnya bukan punya maksud kok nak menagak barang basah, enggak, malurian dan bengkok, enggak. Kita ingin memang ada informasi yang akurat dari narasumber dan sumber yang benar, supaya nanti apa yang selama ini berkembang, isu-isu yang kita dengar dan kita baca, itu bisa kita luruskan sesuai dengan porsinya. Mungkin itu sekedar kata pembuka dari saya. Di sisi kiri saya sudah ada Pak Bakri Esa. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung yang juga menjadi objek dari sumber-sumber pemberitaan itu. Nah, kemarin saya memang sudah sempat berdiskusi dengan beliau dan saya minta memang beliau bisa menyampaikan secara gamblang, menginformasikan kepada siapapun dan terutama tentu kepada kawan-kawan pers. Dan mohon nanti kami diberikan waktu dan kesempatan, terutama tentu beliau, untuk menyampaikan klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Mudah-mudahan nanti Bapak-Bapak bisa mendengar dan tentu juga memberikan informasi kepada masyarakat. Mungkin itu dari kami. Untuk itu waktu kami berikan kepada Pak Bakri untuk menyampaikan apa yang beliau merasa perlu. Kok ibarat itu orang tua Pak ya di siang mana bari ditarang 4 bulan kubak kulit tanpa isi, apa yang sebetulnya terjadi. Pada beliau waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekwan beserta staf, kemudian yang kami hormati rekan-rekan wartawan media cetak apapun media elektronik yang hadir pada saat ini. Pertama-tama kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bertatap muka pada hari ini dalam rangka silaturahmi yang sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sekwan tadi. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh peradaban, ilmu pengetahuan seperti yang dapat sama-sama kita rasakan pada saat ini. Bapak-bapak yang kami hormati, sebelumnya kami mohon maaf sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sekwan tadi. Sebetulnya kami mau bertatap muka dengan seluruh wartawan yang ada di sini. Kemudian karena mungkin kedesak waktu atau hal-hal yang lain, kami memang tidak mengundang dan tidak memiliki undang, tapi kami serahkan kepada Pak Dep untuk mengkonfirmasikan kepada Pak Wan supaya dapat hadir di sini. Tapi berkemungkinan kawan-kawan yang tidak hadir mungkin berpendapat lain, itu terserahlah apa-apanya kan. Nanti kalau ada apa-apa nanti ya bisa juga berkomunikasi dengan saya terbuka aja. Pertama-tama tentu saya ingin menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan saya. Sebetulnya selama 2 hari ke belakang
saya akan diam, tidak memberi jawaban apa-apa, karena saya merasa tidak saya yang kena. Saya tidak tahu apa-apa. Dengan tujuan lain mungkin tidak saya. Tapi karena saya beberapa hari ini sudah mengacu kepada saya, kemudian sore ada datang wartawan ke tempat saya, ke rumah saya. Kebetulan saya tidak di rumah. Jadi wartawan itu Tasiwita, siapa namanya, katanya Wati. Dia dari Tanjung Palu, ingin konfirmasi dengan saya. Tapi saya tidak di rumah. Langsung dengan ibu saya, dia berceritalah dengan ibu saya begini. Jadi justru itulah saya terpanggil untuk mengkonfirmasikan dengan bapak-bapak wartawan pada hari ini, karena saya sudah merasa ke arah saya dan telah menurut saya itu merusak rumah tangga saya. Kalau itu konfirmasi dengan saya, kenapa sama istri saya? Nah, ini yang perlu kita paham. Oleh sebab itu saya perlu klarifikasi secepatnya. Makanya tergesa-gesa lah kami manggil si Dep pada sore kemarin, kumpul sama si Dep, bagaimana Dep ini. Nah, kata si Dep, tidak apalah Pak, nah, nanti kawan-kawan saya lah yang mengkondisikan nanti. Nah, inilah yang terjadi. Saya hubungi Pak Sewan, maka terjadilah pertemuan kita pada hari ini di sini. Jadi sebenarnya isu-isu yang berkembang itu sebagaimana yang saya ceritakan tadi, saya tidak pernah melakukan itu. Dan itu kalau menurut saya hoax. Karena saya tidak pernah melakukan hal itu. Tuduhan yang dituduhkan kepada saya rasa tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Mobil dia saja sudah berbeda. Nah, itu salah satu contoh kan, bahwa saya tidak pernah berbuat apa-apa. Jadi buat sementara itu yang dapat saya terangkan kepada bapak wartawan. Nanti dalam dialog bisa berkembang, itu terserahlah sama kawan bapaknya. Yang penting saya tidak pernah melakukan itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wakil Ketua Pak Haji Bakri yang telah menyampaikan klarifikasi di hadapan kita terkait dengan isu-isu dan pemberitaan yang berkembang terutama di media sosial dan termasuk di satu media cetak. Jadi kesimpulannya beliau sampaikan bahwa pemberitaan yang berkembang itu menurut penyampaian beliau adalah tidak benar, karena beliau tidak pernah melakukan itu. Dan juga sampai hari ini kita juga tidak tahu sumber pemberitaannya dari mana, karena saya mulai membaca berita medsos itu minggu malam setelah juga dikasih tahu istri saya ini ada berita yang kurang bagus. Setelah saya coba klarifikasi, saya juga tidak menemukan sumbernya. Jadi itu inti dari penyampaian beliau. Mungkin itu dari kami. Kita lanjutkan diskusi sambil santai aja, kita sambil ngopi, diskusi, supaya nanti kami juga mohon dibantu terkait dengan apa yang telah beliau klarifikasi tadi. Mungkin itu, silakan kalau ada yang mau. Oke, Pak Ketua, tadi katanya mobilnya nomornya salah. Ya. Nomor mobil yang plat hitam tuh berapa? 1216. Oh, BS. Ya guys. Jadi nggak benar dari platnya ya. Oke. Itu kan menurut pimpinan Anda merupakan katanya berita hoax, kata Anda. Merasa dirugikan nggak itu? Ya kalau secara anunya tentu merasa dirugikan, karena itu sudah menyerang keluarga saya kan dan nama baik saya. Saya tidak pernah melakukan itu dan dituduhkan kepada saya melakukan itu. Nah, itu menurut saya merugikan dan mencemarkan nama baik saya. Karena mencemarkan nama baik, ada upaya hukum. Ya. Apa ada upaya hukum dari pihak
uh, Bapak Bakri terhadap penyebar baik di medsos atau di media gitu? Nanti saya setelah ini akan saya apakan dulu, saya pelajari dulu. Nah, kalau memang rasanya tepat nanti saya akan bertindak. Nah, Bapak dari partai apa, Pak? Demokrat. Demokrat. Secara kepartaian gimana itu? Kalau secara kepartaian saja adem-adem saja, belum ada apa-apa. Tapi sebelumnya Anda kepada wartawan, ada pihak-pihak oknum yang sengaja untuk upaya politis gitu kata Anda. Apa gimana nih? Kalau secara politis tentu ada saja. Itu kan politik. Dia kan politik itu kan bergulir. Berarti ada pihak untuk menjatuhkan Anda? Itu tidak pasti. Itu kemungkinan ada dan kemungkinan tidak. Sebab yang terbaca oleh kami di media, di salah satu media Padang ya, itu mengatakan itu ada upaya untuk menggulingkan Anda gitu kan intinya. Gimana itu? Ya sah-sah saja. Kalau orang menduga seperti itu sah-sah saja. Itu kan praduga. Tahu Anda siapa yang melakukan? Belum tahu. Belum tahu. Pak Sekwan, Ya. secara kelembagaan itu kan udah mencoreng nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Si Junjung. Apa langkah-langkah dari pihak DPR dalam kasus ini? Baik, yang pertama, kalau secara kelembagaan karena kita ini organisasi pemerintah, tentu kita terkait dengan administrasi. Dan sampai hari ini kita juga belum melihat ada pengaduan secara administrasi terkait dengan persoalan ini. Makanya memang secara kelembagaan saya selaku sekretaris DPRD belum bisa melakukan tindakan administrasi. Kemudian secara persuasif saya memang sudah coba berdiskusi dengan teman-teman BK yang secara fungsi adalah lembaga yang mengawaki dan mengawal kode etik DPRD. Setelah itu memang akan mencoba melakukan rapat internal dulu. Karena mereka sendiri pun tidak bisa menjustifikasi sepanjang memang tidak ada proses administrasi dan bukti. Karena ini mohon maaf, ini kan menyangkut dengan harkat. Kita mungkin sama laki-laki lah ya. Dan menurut hemat kita, kalau memang tidak ada bukti yang mendukung pemberitaan ini, kita khawatir nanti ini akan menjadi tren nanti di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu Pak Sabtarius terkait dengan kita secara kelembagaan. Karena saya adalah lembaga sekretariat DPRD yang fungsinya adalah melayani kepentingan tugas pokok fungsi DPRD, sampai hari ini kita belum melihat ada persoalan administrasi termasuk laporan dan pengaduan. Kalau lembaga DPRD memang kita hanya bisa memberikan saran dan masukan karena fungsinya dua beda itu antara sekretariat DPRD dengan lembaga DPRD. Oke, jika itu hoax, kan udah mencoreng nama lembaga, apa upaya dari DPRD? Sepenuhnya kita serahkan ke lembaganya, Pak. Karena kita bukan lembaga DPRD, kita adalah sekretariat DPRD. Nanti kan akan ada proses di DPRD sendiri secara kelembagaan. Mungkin itu dari Ikan. Jadi ada tindakan dari Bapak menunggu hasil rapat dari Limagar dulu untuk melakukan tindakan terhadap media-media sosial yang melakukan. Kalau dari kami tindakan terhadap media itu dua hal yang berbeda lagi, Pak Ali. Kita kan hanya memang fokus ke lembaga dan tugas pokok dan fungsi DPRD sendiri. Kalau terkait dengan media itu persoalannya personal lagi. Beliau kan tadi sudah sampaikan dan beliau juga pernah
berdiskusi dengan saya, beliau juga tidak mau terlalu banyak berpolemik dengan persoalan ini. Sampai hari ini saya juga belum dengar dari beliau akan mengambil tindakan hukum, karena beliau tadi juga menyampaikan akan mempelajari dulu. Ya mudah-mudahan nanti dengan klarifikasi ini hujan bisa taduh nih. Kita sama aku terlalu berpolemik juga tidak bagus. Apalagi ini lembaga politik yang sudah sampaikan tadi kan. Saya sangat memaklumi itu. Mungkin itu. Tambahan Pak, Ya. ada yang menggelitik gitu Pak, dengan membentuk kata-kata Bapak tadi. Kalau ini tidak bisa diselesaikan secara tuntas, berarti kalau secara tuntas kita menggunakan dengan positif gitu ya kan. Nah Bapak menyebut tadi kalau ini menjadi tren, efeknya adalah kelembagaan dan personal orang-orang yang mungkin bukan warga biasa kan seperti itu. Nanti kalau bukan warga biasa diserang seperti ini tadi, kalau nggak di counter attack dari sekarang gitu kan, Bapak bilang tadi akan menjadi tren. Jadi memang seharusnya ini memang harus dikonfirmasi secara hukum positif nantinya. Kami harapkan seperti itu, karena kalau media cuma yang bermain di sini, itu akan jadi tren lagi di media. Akhirnya media ini terbelah-belah. Jadi kalau ini dibuktikan secara hukum positif, ini kan bisa menjadi clear masalahnya. Jadi orang nggak bermain lagi di sektor-sektor ini. Mungkin sarannya seperti itu dituntaskan. Terima kasih. Oke, makasih Pak Hendra. Saya jawab dikit dulu Pak. Sebagaimana tadi Ambo sampaikan lah soal waktu dengan silaturahmi hari ini, kita berharap kelar dia Pak. Tapi kita yakin nanti teman-teman pers tentu akan menginformasikan ke masyarakat. Ibarat kami dari orang Aceh Pak. Kalau bisa diselesaikan secara adat, itu mengapa secara hukum positif lagi. Kalau memang ini nanti terus berkembang, dan beliau tadi sudah sampaikan akan mempelajari lagi. Dan harapan kita, mudah-mudahan selesai itu taduh hujan itu ada nak boleh. Nah itu harapan kita. Kalau sudah diklarifikasi, mudah-mudahan tidak jadi tren. Saya memang agak nih Pak, agak kurang enak juga 2 hari ini kayaknya bola liar kan, tidak sumbernya tak jelas, apanya tak jelas gitu kan. Ambo sering ditelepon, kadang sedang lalu pun mau ditelepon, sampaikan. Kita sudah coba klarifikasi, kita belum menemukan apapun. Nah, jadi karena Ambo sekretaris DPRD, tugasnya memang melayani beliau dan DPRD secara kelembagaan, makanya kita hari ini ingin ada silaturahmi. Tapi kalau nanti memang terus berkembang, bukan tidak mungkin, beliau kan akan mempelajari hal itu. Dan beliau cukup bijak orang tua. Tidak mau lu terlalu berkonfrontasi persoalan beliau kan tidak nampak emosional beliau. Dan itu sudah menyangkut dengan harga, apalagi sudah datang ke istri beliau yang Ambo sendiri mungkin dia masih agak muda. Kalau Ambo datang ke istri Ambo, bercarian orang apa? Mungkin itu mungkin, tapi beliau masih bijak beliau. Ya daripada usia nak tahu. Hah? Pak, kalau kawan datang di situ dah. Iya. Amin Allah kopi dia. Pak Wakil Ketua. Ya. Ketika informasi terjadi percekcokan di salah satu penginapan itu yang dihebohkan tuh kan. Waktu itu Anda berada di mana? Saya ada di luar, tidak di sana. Saya di rumah saya. Di rumah ya. Iya. Berarti kan nggak benar. Nggak benar itu. Sebab dari ceritanya kan belum sempat check in. Itu keburu datang sang suami. Kan itu ceritanya di medsos kan. Iya, iya. Tahu-taunya ributlah dengan suaminya. Sampai ditampar sang suami oleh si istri ini. Tiba-tiba katanya dibawalah oleh yang mobil putih itu, yang perempuan tadi. Tapi taunya Pak Wakil Pimpinan ketika kejadian itu berada di rumah ya. Jam berapa itu di rumah waktu itu? Kalau saya mulai jam 9 sampai jam 2 tadi rumah. Di rumah. Sebelum itu? Pak ketua. Iya, cuma ketua saya. Oh, sama ketua. Ya, ketua, kebetulan ketua tidak ada di rumah. Saya pulang lagi ke rumah. Iya. Ketua ke Padang kan. Oh, di rumah ya. Iya. Tapi sebelum itu
keluar gitu, enggak? Enggak ada keluar. Oh, tetap di rumah. Ya, saya tidur di rumah. Oh. Jam 3 saya pergi nonton voli lagi. Di apa? Di Puh. Sama si Ujang Firdaus. Nyala habis itu. Oke, itu. Oke, itulah penjelasan dari Wakil Ketua DPRD Sejung Bapak Haji Bakri tentang adanya dugaan tudingan terhadap beliau tentang adanya perselingkuhan. Taunya itu hanya berita hoax. Jadi hati-hati. Thank you.